Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, kita yel dulu. Hidup! Kita jaga! NKRI! Yang badal. Jadi yang paling badal kita mah badal. Dari mana? Dari badal. Nakal. Yang saya hormati jajaran pengurus DPD Forkapi Kota Tangerang Selatan, hadir Bang Jayusman, Bang Arten, Bang Rahmat, Bang Irfan, dan teman-teman yang lain, senior-senior Forkapi Kelurahan Cirete, Bang Agus Bidet, dan teman-teman yang lain, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciputat Timur, Ketua Panitia, Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Cirende, serta abang-abang dan pompos sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di aula kantor Kelurahan Cirende ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang dan pompos sekalian, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, perlu abang-abang dan pompos tahu bersama bahwa Forkapi adalah organisasi yang lahir dan terbentuk atas kebesaran, kegundahan dari tokoh-tokoh Betawi yang berada di Jakarta. Karena apa? Karena waktu sebelum dibentuknya Forkapi, etnis Betawi, khususnya orang-orang Betawi yang berada di Jakarta, semakin terpinggirkan. Orang-orang Betawi kemudian tidak memiliki peran, tidak mendapatkan posisi-posisi strategis dan lain sebagainya. Seolah-olah orang-orang Betawi hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Makanya kemudian Forkapi dibentuk oleh tokoh-tokoh Betawi, diantaranya almarhum Bapak Haji Husein Sani dan beberapa tokoh-tokoh yang lain pada tanggal berapa? Ayo, 18 April 2001 di Jakarta. Ini organisasi yang sudah, kalau di 2020 berarti sudah 19 tahun. Ya, sudah 19 tahun berdiri Forkapi yang kita cintai ini. Begitu juga kalau kita melihat perkembangan di Kota Tangerang Selatan. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Jayusman, ini sebagai pengetahuan ya, bagi abang-abang dan pompos sekalian yang baru bergabung di dalam organisasi Forkapi. Perlu kami sampaikan, ketika masih Kabupaten Tangerang, ya, Forkapi ada 2 titik. Yang pertama berada di Kecamatan Pondok Aren, basisnya ada di Kelurahan Pondok Ujung, yaitu almarhum Bang Jayani. Dan ada di Ciputat, belum ada Ciputat Timur. Ciputat, titiknya di mana? Titiknya adanya di Cirende. Forkapi Pondok Aren itu kiblatnya menginduk kepada DPD Forkapi Kota Kabupaten Tangerang. Karena waktu itu antara kabupaten dan kota Tangerang masih bergabung menjadi satu DPD. Satgas yang dimiliki oleh DPD Forkapi Kota Kabupaten Tangerang kebanyakan adanya di
Pondok Aren. Begitu juga dengan Ciputat. Kelurahan Cirende ini luar biasa. Anggotanya luar biasa. Satu-satunya pengurus ranting yang pernah dilantik oleh gubernur, ya cuma Kelurahan Cirende doang. Tepuk tangan untuk teman-teman kelurahan Cirende. Luar biasa. Ketika kemudian Tangsel terbentuk, saya bersama-sama dengan Bang Jayani, didukung juga oleh senior-senior Forkabi yang berada di Cirende dan di Pondok Aren, mengembangkan saya. Ketemu dengan Bang Arten, ketemu dengan Ustadz Jawahir, Errol Masudi, dan sebagainya. Akhirnya kemudian seluruh wilayah, seluruh DPC yang ada di Kota Tangerang Selatan kemudian terbentuk. Hari ini Forkabi di Kota Tangerang Selatan, kita lihat perkembangannya. Kalau kita lihat perkembangannya naik turun, ya naik turun. Dan satu-satunya DPD yang ada di organisasi Forkabi yang sejarahnya selalu ngadain Musdalu. Dari 2008 sampai dengan sekarang 2020, ketua paling banyak itu Kota Tangsel. Karena memang begitu dinamisnya organisasi ini, begitu berkembangnya organisasi ini, sampai-sampai itu Musdalu sampai berapa kali dilaksanakan. Ini tidak menjadi mengapa, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran berorganisasi. Ini adalah merupakan bagian dari dinamika organisasi. Kalau organisasi mau maju, mau berkembang, dinamikanya itu kemudian kita ambil dari sisi positifnya, ambil hikmahnya, bahwa ternyata memang orang-orang atau anggota-anggota pengurus yang bergabung di Forkabi adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang ingin Forkabi bisa berkembang. Kita tahu bahwa tujuan dari terbentuknya Forkabi adalah mengangkat derajat kaum Betawi. Agar apa? Yang pertama, agar menjadi pelaku di wilayahnya sendiri, agar menjadi tuan di wilayah sendiri. Untuk menjadi pelaku di wilayah sendiri, tentu tidak bisa diam-diam aja, ya. Untuk menjadi tuan rumah di kampung sendiri, nggak bisa kita cuma modal ambek doang, nggak bisa kita cuma modal adat doang, nggak bisa kita menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini zaman sudah berbeda. Dulu mungkin kita bisa pressure, kita tekan dan lain sebagainya bisa. Tapi hari ini era keterbukaan, era hukum di mana begitu juga ditegakkan, tidak bisa kita lakukan pola-pola lama. Artinya apa? Artinya kita, orang-orang Betawi, harus mampu bersaing dengan orang-orang dari mana-mana. Kalau kita berkaca pada jumlah penduduk orang Betawi yang ada di Kota Tangerang Selatan, tidak lebih dari 30%, abang-abang sekalian dan kelompok sekalian. Gak lebih dari 30%, paling banyak 35% dari 100% jumlah penduduk, dari 1,7 juta jiwa yang ada di Kota Tangerang Selatan ini. Di situ Forkabi ada, FBR ada, Kembang Latar ada, dan sebagainya. Makanya kemudian saya sampaikan, kenapa saya sampaikan hal ini? 30% dari 1,7 juta itu nggak banyak. Makanya kita harus bersatu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memang ego organisasi itu memang sudah wajar, tetapi ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita perjuangkan, yang orang-orang Betawi harus perjuangkan. Kalau kita nggak solid, orang-orang Betawi nggak solid, kita akan terus tergiras. Jadi saya berharap ke depannya tidak ada permasalahan-permasalahan, apalagi bentrok antar organisasi.
Di Cirende, alhamdulillah kondusif. Buktinya apa? Buktinya ketika musrah, Forkabi Cirende hadir PP, Musran Cirende hadir Karang Taruna. Ini menunjukkan bahwa kondusivitas wilayah yang ada di luar Cirende cukup kondusif. Dan ini harus terus dipertahankan. Apalagi Musran, apalagi ranting Forkabi Cirende adalah merupakan pionir cikal bakal berdirinya Forkabi di Kota Tangerang Selatan. Ini harus menjadi contoh. Saya berharap ke depan harus kita semua harus lebih solid lagi. Tidak ada lagi bentrok. Karena tujuan, sekali lagi saya sampaikan, tujuan terbentuknya Forkabi adalah mengangkat harkat derajat kaum Betawi. Yang pertama, agar menjadi pelaku di wilayahnya sendiri. Yang kedua, agar menjadi orang Betawi yang bangga dengan kebetawiannya. Yang ketiga, agar disegani dan dicintai oleh seluruh elemen masyarakat. Mampu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari perjuangan Forkabi. Ini harus saya garis bawahi. Disegani bukan ditakuti. Berbeda antara ditakuti dengan disegani. Kita Forkabi harus pastikan bahwa kita bukan ditakuti tapi disegani. Karena kesolidan kita, karena kekuatan kita disegani, bukan ditakuti. Agar kita semua disegani dan dicintai oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk menjadi disegani dan dicintai, nggak bisa kita dengan kelakuan yang negatif. Saya tidak bisa menafikan bahwa hari ini anggota kita ya masih ada yang hobi A, B, C. Tetapi saya berharap ke depannya bisa kemudian beralih kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Saya ingatkan lagi, yang pertama adalah agar kita menjadi pelaku tuan rumah di kampung kita sendiri. Yang kedua, agar kita bangga dengan kebetawian kita, agar nama Betawi terus harum. Yang ketiga, agar kita disegani dan dicintai oleh seluruh elemen masyarakat.